aku dibawa ke beberapa orang pintar, banyak orang pintar, dan ada 3 orang pintar yang meninggal karena mengobati aku. Ular itu yang setangan gini, Ya. tarung sama cicak yang segini, Kecil itu. kecil, tarung. Itu akhirnya gigit-gigitan, mati, hitam. Matanya ini nggak ada, sudah bolong, nggak ada dua-duanya. Ini ada belatungnya, Wah. hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintang Misteri dengan saya Busnidin. Bagi teman-teman Bintang Misteri yang saya muliakan, semoga kalian sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke. Nah, kali ini Bintang Misteri berkunjung atau silaturahmi di Jawa Timur nih, Kota Kediri. Alhamdulillah dari Pekalongan ke Kota Kediri berjalan dengan lancar, Mas. Sehat walafiat, alhamdulillah narasumber dahsyat ya, Mas ya. Kita jalan-jalan ke Kediri, wah enak banget, Mas. Itu wah, suasana itu seneng banget gitu kan, lihat-lihat itu ada gor, ada mainan alun-alun, terus lihat itu wisata museum gua Semaleng itu, tahu kan? Belangkonya ketinggalan, Mas, hilang gitu. Kemarin loh, gak apa-apa, penting udah pesen lagi tuh di online gitu kan. Nah, kali ini sudah ada narasumber nih, namanya Mas Fauzi, asli Kediri ya, Mas ya? Ya, asli Kediri. Beliau akan menceritakan pengalaman mistisnya. Jadi pas waktu MI kelas 3, raganya ini dimasukin oleh Raja Iblis, dan sukmanya dibawa oleh cahaya putih ke dimensi gaib, melihat suasana masa depan di alam dunia. Ini cerita nyata dan real, bukan settingan. Oke, sebelum kita cerita, sapa dulu dong narasumbernya, Mas Fauzi. Apa kabar, Mas? Sehat? Alhamdulillah. Sehat dong? Sehat. Wah, Alhamdulillah. Mas, ya lah, luar biasa nih suasana agak-agak dingin tuh di Kediri ya, nggak kayak di Pekalongan, suasana panas. Aktivitas sekarang apa, Mas? Aktivitas saya kuliah, Mas. Kuliah? Wah, jurusan apa nih? Jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh, mudah-mudahan jadi orang Inggris nih ya. Dia siap, Mas, nih ceritanya nih? Siap. Siap. Alhamdulillah, Mas Fauzi siap ingin menceritakan pengalaman mistisnya, biar teman-teman bisa mengambil hikmahnya atau mengambil pelajaran kita semua. Jadi yang namanya jin setan itu semua ada. Tak perlu lama-lama lagi, lintang misteri antara dan akan mereka ada. Monggo, Mas Fauzi, awal ceritanya gimana sih kok sampai bisa berhubungan bangsa Raja Iblis dan sukmanya itu diambil ke atas gitu ya? Iya. Awal ceritanya itu saya mulai dari kelas 3 MI. Nah, kelas 3 MI saya itu bisa dibilang itu agak bandel ya. Bandel dalam artian senang untuk mencoba hal baru yang berkaitan dengan mistis, yang tidak terlihat mata. Nah, kejadian pertama itu waktu MI, kelas 3 MI, di belakang sekolah itu kan ada sebuah pring-pring gitu, pring-pring. Nah, di situ ada tulang-tulang. Nah, ternyata itu tulang manusia, tapi apanya saya tidak tahu. Nah, waktu istirahat aku bermain dengan tulang itu, saya pukul-pukul. Nah, setelah itu oke, tapi tidak terjadi apa-apa. Nah, keesokan harinya, waktu sore hari aku diajak teman-teman itu bermain sepak bola di lapangan, yang notabene lapangan itu terbilang angker, yaitu lapangan bule. Nah, setelah dari lapangan itu aku bermain sepak bola sampai larut, sampai maghrib. Nah, ada kejadian bolanya itu ditendang ke arah tempat
yang angker, SD Bule 1. Nah, itu ternyata itu bolanya itu masuk ke tempat kamar mandi, ke kamar mandinya SD Bule 1 itu yang terbilang itu angker. Nah, teman-teman saya itu tidak ada yang mau mengambil, tidak ada yang berani mengambil. Nah, waktu itu aku berani mengambil, aku berlari. Aku berlari. Nah, aku sudah mendapat bolanya itu, lalu bolanya itu saya tendang. Lalu ketika aku berbalik itu aku menendang sebuah kendi, sebuah semacam kendi tapi kecil yang biasanya digunakan untuk sesajen atau dupa, tempat dupa. Nah, aku tendang itu, lalu itu pecah. Nah, ternyata itu adalah makanannya bangsa jin, tempat wadahnya bangsa jin. Nah, dan itu pecah. Terus setelah itu aku pandangan gelap. Nah, ini aku bersumber dari teman-teman saya yang aku tanyain. Setelah itu aku berjalan, setelah aku memecahkan kendi itu, aku berjalan pulang. Di perjalanan aku kan naik sepeda. Nah, sepedanya itu terjatuh, tapi aku langsung berjalan, jadi sepedanya itu aku tinggal tanpa aku sadari. Nah, setelah di rumah aku linglung, dan waktu itu kepala saya itu sudah mengu, nengok ke kanan gini. Nah, dan diajak bicara itu enggak, aku menjawabnya itu enggak karu-karuan, jadi gadur. Nah, ternyata itu setelah ayah saya tahu, kebetulan ayah saya itu juga memiliki ilmu tenaga dalam. Nah, ayah saya itu merasa ada yang tidak beres sama anaknya. Rasa itu. Iya. Iya, karena kan benturan energi. Nah, ayah saya itu merasa, terus lalu kok kayak seperti ini, lalu aku dibawa ke beberapa orang pintar, banyak orang pintar, dan ada 3 orang pintar yang meninggal karena mengobati aku. Nah, orang 3 itu meninggal. Nggak kuat sama tenaga ilmu, karena ilmunya itu kalah sama ini yang masuk ke tubuhku. Karena kan yang masuk ke tubuhku itu adalah Raja Jin. Nah, setelah itu sampai ada 3 yang meninggal. Nah, ayah saya pun juga mengobati saya juga tidak bisa, karena bukan nggak kuat, karena hubungan darah itu tidak bisa menyembuhkan. Seperti contoh kong saya itu juga kebetulan memiliki tenaga dalam. Itu kong saya itu berusaha untuk mengobati saya juga nggak bisa. Lalu ayah saya juga nggak bisa. Nah, lalu sampai di suatu saat itu ayah saya itu teringat sama temannya yang bernama Gus Nur. Gus Nur rumahnya itu Pare Badas. Nah, dibawalah saya ke sana. Setelah itu di sana itu katanya itu saya dimandikan kembang lah, dibakar di atas api lah, dan lain-lain banyak, sampai akhirnya itu Gus Nur itu melakukan perjanjian sama Raja Jin yang ada di tubuhku ini untuk menukar nyawaku. Nah, awalnya itu Raja Jinnya itu meminta tumbal anak manusia untuk dijadikan pengganti rohku. Nah, tapi sama Gus Nur itu diajak bicara baik-baik gini. Nah, akhirnya Gus Nur itu bisa menego dan juga mengganti roh saya itu dengan ayam cemani. Tahu ayam cemani? Iya, warna hitam. Iya, yang seluruh tubuhnya dan juga semua itu hitam.
Nah, Raja Jinnya ini meminta 3 ekor ayam cemani yang waktu itu sulit banget untuk mencarinya, dan kalaupun ada harganya itu mahal banget. Nah, setelah itu oke lah, lalu dimasak, disembelih sama Gus Nur itu, lalu dimasak. Nah, itu disembelih nggak dibersihkan, jadi darah terus kuku sama paruhnya itu masih ada, lalu disuguhkan ke saya dan saya makan itu semua, jadi mulai darah itu saya minum, terus semua itu saya Sama habiskan. tulang-tulangnya tuh? Iya, saya makan semua. Ini cerita dari saudara saya. Ya. Nah, saya habiskan semua lalu pulang ke rumah. Ya. Saya itu sadar itu waktu di perjalanan pulang ke rumah, di tepatnya itu di Bandar. Saya sadar seperti keadaan saya itu seperti anak baru lahir, bayi baru lahir. Nah, saya sadar waktu itu. Nah, kesadaran saya waktu tubuh saya dipakai sama Raja Jin itu, saya itu dibawa ke bisa dibilang itu ke masa depan, karena waktu itu tidak ada teknologi yang sangat maju di masa itu. Aku melihat, aku itu dibawa sama cahaya putih dibawa berjalan gini, tapi bukan berjalan, mengambang. Aku dibawa dan aku melihat banyak kejadian dan juga teknologi yang belum ada di waktu itu. Aku ini kejadiannya waktu tahun 2009, waktu aku kelas 3 MI 2009. Nah, aku itu melihat banyak sekali kejadian-kejadian yang belum ada di zamanku itu. Pas waktu melihat itu Mas, Jelas waktu itu jelas. Aku melihat pembolaan anak muda dan juga anak-anak membawa sebuah benda kotak warna hitam, ada yang warna putih dan lain-lain gini sambil teriak-teriak. Nah, itu aku awalnya itu bingung, tapi ya cahaya putih ini nggak memberikan kejelasan itu apa, jadi hanya lewat gitu. Aku melihat itu, wah kok marah-marah itu, kenapa? Saya pikir saya itu begitu, roh saya itu memiliki pertanyaan begitu. Nah, ternyata sekarang itu terjadi. Nah, itu adalah bermain sebuah game online. Oh, yang sebuah kota itu Mas? Sebuah kotak itu ternyata adalah HP. Ya. HP. Nah, alasan dari orang-orang itu berkumpul adalah membuat squad atau membuat tim. Nah, dan juga orang-orang itu berada di depan rumah seseorang. Jadi di depan rumah itu sambil teriak-teriak gitu. Nah, di depan rumah itu ternyata aku mencari wifi. Itu aku baru sadar sekarang. Dan terjadi sekarang. Nah, berarti Masa jalan-jalan ke situ ya? iya, saya seperti mengambang gini. Ini orangnya, aku dibawa sama cahaya putih ini begini. Nah, itu aku melihat orangnya itu teriak-teriak, terus banyak mengatakan bahasa-bahasa yang waktu itu aku masih belum tahu, dan itu terjadi sekarang. Nah, enggak hanya itu saja, aku juga melihat sebuah mesin kotak. Sebuah kotak itu ada orang masuk ke dalam kotak itu lalu keluar sambil membawa uang. Aku awalnya itu heran, itu orang itu masuk ke dalam apa, kok membawa uang gitu. Aku bertanya sama cahaya putih ini, tapi cahaya putih ini nggak bisa memberikan kejelasan.
Aku bertanya, nggak dijelaskan. Aku hanya melihat. Nah, ternyata itu adalah masuk ke dalam ATM yang di pinggir jalan gitu. Iya. Nah, lalu orangnya itu keluar membawa uang itu karena sudah mengambil uang. Nah, aku baru menyadarinya itu. Ada lagi eh, banyak orang yang bermain sama kertas. Jadi kertas ditaruh, kertas ditaruh sambil membawa kotak gini terus main gini. Apakah Anda mengetahui kertas itu apa? Menurut Apa kamu? ya tuh? Masih bingung tuh. Nah. Kertas kan? Iya, kertas. Jadi bermain kertas. Jadi membawa sebuah kotak gitu sambil gini toh, terus lalu main gini. Nah, itu kertasnya itu ternyata teknologi yang sebuah game yang di scan, Ya. di scan itu nanti keluar karakternya, lalu bermain. Nah, aku juga melihat itu. Nah, yang belum terjadi sekarang itu adalah sebuah mobil yang tanpa ada sopir. Yang tanpa ada sopir itu masih belum ada. Mobil online gitu kan? Bukan mobil online. Iya. Sebuah mobil, sebuah kendaraan yang tidak ada pengemudinya. Iya. Jadi kayak di luar itu sudah ada tuh Loh. mobil tanpa pengemudi kan? Oh, sudah ada. Sudah ada tuh di luar negeri, tapi di Indonesia belum ada mas. Oh iya, aku juga melihat itu waktu Iya. itu. Tapi di Indonesia kan belum ada ya itu kan? Iya, belum ada Kak, iya. sepertinya. Nah, seperti itu, mas, ngeri. Lalu setelah itu setelah aku melihat itu, aku disadarkan dan dikembalikan ke tubuh asliku. Dan aku bingung. Ini kembali ke ceritaku yang awal. Waktu itu setelah aku berobat ke Gus Nur itu. Iya. Nah, itu aku kan sadar waktu perjalanan di bandar, di mobil. Aku itu tersadar dan aku mendapati bahwa tubuhku itu kurus kering, Oh. seperti balung dan juga kulit. Iya. Kalau aku ada fotonya. Waktu itu aku itu gemuk waktu MI itu gemuk. Lalu setelah kejadian itu aku kurus. Nah, aku setelah itu ya, aku tersadar seperti bayi. Aku tidak bisa berbicara, nggak bisa nulis, nggak bisa berjalan, persis seperti bayi, hanya bisa ngompol sama nangis. Wah. Masa ngompol berarti? Iya, Tapi ngerasa itu? nggak ngerasa, Oh, ngerasa. nggak ngerasa. Itu ada penyembuhannya lagi. Nah, setelah itu aku di rumah kakek itu selama 1 minggu. Iya. Aku mengalami perubahan yang lumayan bagus, maksudnya Iya. di pertumbuhanku. Aku di hari ketiga aku sudah bisa menulis. Nah, di hari kelima saya sudah bisa berbicara. Di hari keenam saya sudah bisa berjalan. Iya. Nah, selama 1 minggu di rumahnya kakek itu, aku mendapati banyak sekali gangguan dan juga kiriman-kiriman gaib yang berasal dari Raja Iblis yang mendiami tubuhku tadi. Jadi Raja Iblisnya itu masih marah, cek pegel. Iya. Nah, itu mengirim bawahannya, Anak buahnya itu. anak buahnya, karena anak buahnya itu banyak. Wah. Dia kan di tengkotnya jin, di tengkotnya iblis. Iya. Di tengkotnya itu semacam kayak rajanya iblis di wilayah itu. Mengirim bawah-bawahnya yang berupa ular. Ada suatu ketika itu ada ular
ular itu datang. Ular itu berdiri, Mas, berdiri. Jadi nggak merayap gini, berdiri. Berdiri. Iya. Jalan tuh. Iya, jalan itu menggunakan ekor Ya. jalan. Tapi sambil merayap gini, yang setengah tubuhnya itu berdiri. Kiri gini, terus. Nah, itu awalnya kecil, Mas. Kecil. Nah, waktu tiba di depan rumahnya kakek saya itu menjadi besar. Semakin berjalan itu semakin besar. Segede berapa, Mas? Waktu itu sebiting kecil. Kecil awalnya. Ya, nggak ada sejentian gini. Lalu tiba di depannya rumahnya kakek saya itu sebesar tangan. Sebesar tangan. Ya. Nah, waktu itu mau melihat aku dan juga mau mencelakai aku. Waktu itu aku di kamar sendirian, lalu keluargaku itu di belakang rumah. Di belakang rumah itu sambil nggak tahu sambil ngapain di belakang rumah kumpul. Aku di kamar depan. Ular itu masuk, Mas, masuk ke dalam ruang tamu. Nah, itu lalu ada cicak. Tahu cicak? Cicak dinding. Iya, cicak di dinding itu ada, tiba-tiba itu ada cicak itu, tapi dari samping rumah. Dari samping rumah itu masuk ke dalam teras, ke dalam rumah, dalam ruang tamu melawan ular itu. Dan ularnya itu jadi gigit-gigitan. Cicaknya itu gigit ular itu gigit cicak. Gini. Nah, cicaknya gede nggak, Mas? Kecil. Kecil, tapi gigitan bisa. Iya, bisa. Dan cicaknya itu adalah pelindung, cicak kiriman dari kong saya untuk melindungi saya. Karena kong saya itu kan juga bisa tenaga dalam, Ya. juga sakti. Ya. Itu kong saya itu merasa lalu dia itu mengirimkan bantuan yang berupa cicak. Nah, lalu itu tarung, Mas. Ular itu yang setangan gini, Ya. tarung sama cicak yang segini, Kecil itu. kecil, tarung. Itu akhirnya gigit-gigitan, mati semua. Mati semua. Tapi keadaannya itu matinya itu nggak lemes kan, kalau apa sih, binatang biasa itu kan lemes. Ya. Ini nggak, langsung kaku. Jadi setelah gigit-gigitan gini, memberontak, berguling-guling begini, dia itu langsung kaku semua. Masa lihat sendiri berarti ya? Saya waktu itu nggak dibolehin melihat. Ya. Saya di kamar. Nah, waktu ada ular masuk itu keluarga saya itu berlari ke depan menyaksikan dan juga memvideo. Setelah itu gigit-gigitanan, Ya. ini langsung lemas. Setelah guling-guling lemas. Enggak lemas, langsung kaku gitu. Kaku, lurus semua. Jadi ular segini itu gigit-gigitan sama cicak segini langsung kaku semua. Dan sama kong saya itu dari belakang bilang, itu cicaknya itu adalah kiriman saya untuk melindungi putu saya. Menjelaskan sama yang melihat. Nah, lalu yang ularnya itu katanya itu ular siluman. Ya. Ular siluman kiriman dari raja iblis yang masuk ke tubuh saya. Bawahannya itu. Terus waktu itu aku nggak boleh melihat. Aku mau melihat tapi dilarang sama keluargaku. Nanti karena kalau saya melihat nanti ular silumannya ini akan mengetahui informasi dari saya bahwa saya sudah sembuh. Nanti kalau saya sudah sembuh, takutnya itu akan dijarak lagi, akan diganggu lagi. Nah, waktu itu wah ngeri, banyak kejadian. Tapi yang saya ingat itu yang satu itu, ular sama cicak itu berkelahi. Ada lagi mas yang lain, mas siluman apa gitu yang datang? Ada banyak. Cuma saya itu nggak mengingat. Oh, ada satu. Tapi waktu itu nggak di rumah kakek saya. Ya. Di rumah kakek saya yang satunya, yang tidak memiliki kesaktian. Ya.
Waktu itu aku sedang berkunjung ke rumah kakek saya. Itu posisi 1 bulan setelah kejadian ular sama cicak itu berkelahi. Aku berkunjung ke rumah kakek saya yang satunya. Nah, di sana itu aku nginep di rumah kakek saya yang satunya. Ada sebuah kerang sama ular. Ada ular itu ya seperti tadi, Ya, yang kecil berjalan gini, tiba-tiba itu besar. Nah, anehnya ular ini itu waktu itu sudah dimatikan sama kakek saya, tapi masih bisa bergerak, masih bisa melihat saya. Waktu itu kecolongan, kakek saya itu kecolongan. Nah, jadi ceritanya begini, ada ular itu dari arah Etan itu timur. Nah, dari timur itu masuk ke dalam terasnya rumah kakek saya, lalu masuk ke dalam dapur karena rumah kakek saya itu melewati dapur. Masuk dapur lalu masuk ke dalam ruang tengah. Nah, itu awalnya itu kecil sebiting gitu. Lama-lama itu besar. Tapi besarnya itu enggak selengan, enggak setangan. Itu hanya 3 jari gini, 3 jari ginian. nggak terlalu besar itu. Enggak terlalu besar. Iya. Nah, waktu itu setelah masuk ke ruang tengah sama kakek saya itu ditangkap, ularnya itu ditangkap, lalu diputus setengah gitu. Jadi kan kepala sama badannya ini Bisa. pisah, lalu dibiarkan di depan rumah. Ya, Itu bisa bergerak, dua-duanya itu bisa bergerak, nggak mati ya. enggak mati, bergerak ke dalam rumah. Jadi dua ini bergerak, tubuh sama kepalanya ini jalan ke dalam rumah, Biar pisah ya. padahal sudah pisah. Lalu berjalan ke dalam rumah, melihat ke dalam kamar saya. Nah, setelah melihat ke kamar saya, ular itu mati Sendiri. Lalu ada sebuah kerang jatuh dari atas, dari aku nggak tahu, sepertinya dari genteng atau dari mana, itu jatuh dari atas, tak gitu. Kerangnya itu nggak terlalu besar, sedua jari gini lah. Ya. Kerang yang biasanya di pasir gitu, Ya. itu jatuh dari atas. Waktu itu kan kalau dipikir secara logika, ada orang yang iseng melempari kerang itu nggak mungkin, karena kamar saya itu ada di tengah. Ya. Dan itu gentengnya itu tinggi banget. Nah, tiba-tiba itu ada kerang, tak gitu. Gentengnya itu sampai pecah, Mas. Bolong itu, Mas. Iya, sampai pecah karena kerang itu. Kerang itu. Iya, tak gitu, terus langsung jatuh ke bawah, mengenai ular itu, ular yang mati di kamar saya. Karena itu bahan apa, Mas? Dari besi atau dari Apanya? kerang yang jatuh itu? Kerangnya itu ya seperti kerang biasa, Mas. Kerang biasa. Kerang biasa, tapi kuras banget. Bisa ya. Ya, ya kiriman, Mas. Kiriman. Itu kan bawahannya dari jin itu, jin yang mendiami saya itu, kerang kiriman. Setelah itu terkena ular itu, tak kena ular itu, lalu diam. Ularnya itu awalnya itu kan kaku, setelah mati kaku, dia itu langsung diam, terus buka, kerangnya itu buka. Lalu aku itu disuruh keluar dari kamar, keluar, metu. Terus baru ularnya itu sama kerangnya itu dibuang sama kakek saya. Iya. Dibuangnya itu nggak boleh sembarangan, harus dilarung ke dalam sungai. Mutlak itu, Mas ya. Iya, karena kan kalau sungai itu airnya itu berjalan. Iya. Kalau dikubur itu kan stuck di situ. Berapa kali, Mas, dikirim ular, Mas? 2 kali. Cuma 2 kali. 2 kali. Selain ular apa, Mas?
Selain ular banyak, tapi saya itu disuruh melupakan sama ayah saya. Oh, disuruh lupain gitu kan. Iya, karena kalau saya mengingat itu biasanya itu saya sakit. Susah. Sakitnya itu nggak wajar juga, Tapi cuma mengingat cuma segitu, tapi nggak apa-apa ya Mas. nggak apa-apa, Aman ya. aman. Tapi di rumah sini pernah juga Mas? Di rumah sini pernah. Pernah. Saya- buka Mas, Kenapa? yang di sini boleh dibuka ceritanya. Boleh. Nah. Saya waktu itu memberi makan lele di depan rumah ini. Situ Iya, di depan rumah sini saya melihat pocong, Mas. pocong Pocong berdiri berdiri mana itu Mas? Di di jangka itu. sebelah, enggak, di sebelahnya ini pisang-pisang. Ini ada pohon pisang ya? Iya, banyak ini, Mas. Ada pocong di sana. Jam berapa Mas? Jam 11. Malam. Ya, jam 11 malam. Nah, lalu keesokan harinya itu saya tebang langsung. Saya nggak peduli itu punya siapa. Saya tebang langsung, besar anu nih. Apa pohon pisangnya itu besar. Pocongnya jelas Mas, kelihatan Mas. Jelas. Wajahnya gimana wajah? Wajahnya ya ini kalau bicara jelas nggak jelasnya ini saya sudah beberapa kali Iya. menjumpai pocong kan. Jadi karena setelah kelas 3 MI itu saya itu terbuka mata batinnya secara sendiri. Jadi setelah kelas 3 itu saya melihat dunia nyata ini sama dunia gaib ini real. Jadi saya melihat dunia gaib sampai kelas SMK kelas 1 itu saya sudah tertutup. Nah, waktu itu aku di sini itu melihat pocongnya itu wajahnya itu hitam, matanya ini nggak ada, sudah bolong, nggak ada dua-duanya. Ini ada belatungnya, Wah, hitam, jelas Mas patungnya tuh. jelas. Ya, hanya berjarak 3 sampai 4 langkah dari aku berdiri. Tapi masa nggak tahu mau kiriman atau penunggu situ nggak tahu. Tahu itu penunggu situ. Oh, penunggu situ Mas, berarti Iya. pohon pisang itu ada pocong asli penunggu situ ya. Ada. Ukurannya berapa Mas pocongnya Mas? Ukurannya ya seperti manusia seperti biasa. Manusia. Ya. Kalau warna morinya itu, kainnya itu Warnanya itu seperti coklat semu putih gitu. kotor itu Mas. Kalau kotor itu kan seperti coklat kan. Ini kotornya ini seperti darah yang kering. Oh, Darah yang kering kan seperti semu-semu coklat gitu. ya, pocong penunggu situ emang ada kecelakaan atau ada gentayangan gitu di situ Mas. Saya kurang tahu, Mas. Kurang tahu, tapi masa nggak komunikasi? Enggak. Enggak. Kalau aku hanya melihat itu, besoknya itu sudah sakit. Apalagi saya mengajak ngomong itu, jadi ya enggak berani. Berarti secara tidak langsung masa otomatis langsung lihat gitu, Iya, melihat. langsung sakit gitu. Iya, besoknya mesti. Sakitnya tuh sakit demam atau sakit apa Mas? Sakitnya itu ringan, Mas. Seperti contoh tangan ini seperti linu pegel gitu, tapi enggak sembuh-sembuh. Terus kadang juga kepala ini pusing, tapi enggak sembuh-sembuh. Sembuhnya ini lama. Raja jin atau raja iblis itu ya? Ya. Wujudnya kayak apa Mas masalahnya? Nah, lihat. Ini Ciri-cirinya Mas. ciri-cirinya itu gendruwo itu. Aku pernah didatangi sama Raja Jin itu. Raja Jin itu waktu aku sakit mata ini. Waktu sakit mata ini, awal sakit mata ini mata saya ini kemeng. Kemeng karena ada nanahnya. Nyut-nyutan. Iya. Nah, waktu itu, waktu malam jam setengah 12, saya mencium bau yang nggak enak banget. Bangkai itu. Enggak, bukan bangkai. Seperti anyir darah campur sama sampah. Sampah plastik-plastik yang berbau busuk, yang sudah membusuk gitu. Iya. Campur itu. Wah, rasanya nggak enak, Mas. Dan itu secara tiba-tiba langsung. Waktu itu di rumah bule. Waktu kelas 3 SMP. Waktu aku
waktu aku sakit mata ini, awal sakit mata ini, aku didatangi sama genderuwo itu. Aku tiba-tiba itu mencium bau yang sangat tidak enak. Terus lalu aku mengintip dari celah lubang pintu itu, saya lihat itu wah hitam mas, dari bawah ini hitam, Semua pekat tuh. pekat hitam. Itu hitamnya itu ada bulunya, bulu-bulu, Baunya mana tuh? baunya enggak enak. Wajah mas. Wajahnya itu merah, kalau genderuwo itu merahnya ini merah darah, Ya. tapi ada matanya tinggi besar. Sampean tahu ukuran telapak tangannya itu seperti apa? Ukuran telapak tangannya ini 3 sampai 4 kali ukuran telapak tangan manusia dewasa. Lebar itu ya. Lebar, besar, dan juga Tinggi ya, Mas? tinggi mas. Berapa meter mas kira-kira mas? Tingginya itu waktu di rumah saya itu 5 meter Wah, sampai apa? satu rumah ya? Iya, satu rumah. Tingginya tuh rumahnya ya? Iya, enggak di sini tapi di Bule. Terus mau ngapain lu datang? Datang melihat Melihat. saya, apakah saya sudah sembuh atau belum. Dan ternyata itu belum. Ya. Saya kan masih belum sembuh. Saya dilihat, lalu aku nginceng mas, tak nginceng gini, gue wedi dowur mas, gue besar tinggi. Aku takut mas, takut. Terus langsung aku merem gitu tau, aku teriak, Iya. aku manggil ayah saya, Ya. ayah. Terus lalu ayah saya itu dari kamar bersebelahan kamar itu langsung keluar berlari, membuka pintu itu, menabrak genderuwo itu. Terus lalu genderuwonya itu langsung pergi sambil seperti meloncat gitu, meloncat menjadi, nggak tahu menjadi apa, tapi menabrak tembok rumah saya sampai hancur gembrol. Brak gitu. Awalnya tuh tadi pas awal cerita dari awalnya kan masa ya tulang manusia itu ya? Iya, Itu tulang manusia itu makam atau apa tuh mas? bukan makam, sebuah pembuangan sampah di sekitar rumah situ, tapi di agak apa sini, agak jauh itu ada ada kuburan manusia. Dari mana tuh tulangnya mas? Ada manusia di dalam situ? Ya kemungkinan itu ada manusia yang dibuang karena tulangnya itu besar. Besar. Kepalanya nggak mas? Waktu itu aku nggak menemukan kepalanya. Tapi itu jelas tulang manusia itu. Jelas. Masa buat main-main tuh? Iya, saya buat main-main. Dan waktu itu aku kan tidak tahu, belum ngeh Iya. tulang ini tulang apa. Aku nggak memikir sampai sejauh itu. Aku butuhnya itu bermain karena masih MI juga kan, MI kelas 3. Waktu istirahat aku ke belakang sekolahan. Ada tulang, saya buat main-main, saya pukul-pukulkan. Berarti awalnya dari situ mas? Iya, dari situ awalnya. Setelah itu kan saya bermain di lapangan yang angker, dan ternyata itu apa jenisnya adalah penunggu itu dari lapangan itu, bawahannya dari tedenggotnya itu. Terus cahaya putih itu cahaya apa mas? Dari ada orang yang mana atau gimana kok ada cahaya putih ngajak ke lihat masa depan itu? Kalau senangkap saya itu kemungkinan itu adalah doa-doa dari orang yang menyembuhkan saya, dan juga yang membawa itu, yang bisa agar bisa saya berjalan memasuki tubuh saya itu adalah ilmu dari Gus Nur yang menyembuhkan saya itu. Kok bisa ada orang 3 bisa mati nggak bisa nyembuhin gitu ya? Iya, karena itu sedikit cerita. Ya. Aku mengetahui satu cerita dari orang yang meninggal itu. Nah, itu caranya menyembuhkan aku itu dengan cara menusukkan jarum. Katane saudara saya itu menusukkan jarum. Ada orang yang menusukkan jarum seperti akupuntur gitu, ditusuk-tusuk jarum,
lalu saya disuruh baring ke atas amben sebuah tempat tidur. Ya. Nah, lalu itu saya di situ katanya 2 hari, terus tidak ada perkembangan, lalu saya dibawa pulang. Ya. Karena tidak ada perkembangan, terus lalu saya dibawa ke lain tempat. Nah, keesokan harinya itu waktu saya sudah pulang di rumah, saudara saya itu mendapati kabar bahwa orang yang menyembuhkan aku pakai akupuntur itu meninggal. Menarik banget ya Mas. Tapi masa pas waktu kayak gitu Mas Taufik nggak sadar ya, nggak ingat ya? Nggak sadar. Aku bisa bercerita seperti ini karena saya bertanya sama orang yang menyaksikan kejadianku. Tapi efeknya apa Mas pas waktu habis setelah dari main tulang manusia itu kan? Ya, Efeknya gimana rasanya gitu? efeknya itu kalau menurut saya itu tidak ada efeknya, tapi secara Langsung. langsung berdampak kepada efek indera. Iya. Jadi saya langsung bisa melihat alam jin seperti Sampai mata sekarang punya rasa sensitif dengan moket nggak Mas? enggak punya. Ya. Tapi kalau jangan-jangan secara tidak langsung lihat sendiri gitu. Iya, sering. Dari efek itu awalnya gitu Mas. Iya, Terus waktu ada masa lihat anak-anak kecil, lihat game itu kan, Iya. game sampai sekarang terjadi gitu kan. iya. Itu karena saya melihat di tahun 2009 itu saya dibawa sama cahaya putih. Cahaya putih itu dari orang-orang yang menyembuhkan. Iya. Silang berapa tahun Mas sekarang berarti Mas? Selang kelas 3. Nah, sekitar 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Tapi sekarang udah normal berarti Mas? Apa kadang masih sakit-sakitan gitu? Alhamdulillah sekarang sudah normal. Total, tapi kalau ingat-ingat cerita yang lebih mendalam nanti sakit gitu. Iya, Pasti ya Mas ya? pasti, Mas. Tapi sekarang udah nggak pikirin apa gitu nggak? Enggak. Nggak ya? Waktu saya sakit itu karena mengingat-ingat cerita itu ketika mata batin saya sudah terbuka. Waktu Nggak terbuka. sendiri tapi nggak ngelakuin ilmu apa itu nggak ya? Enggak, terbuka secara sendiri. Terakhir yang nemuin siapa berarti itu Mas? Gus Nur namanya, Dari mana Mas? dari Pare, Badas. Asli Mas hidup Mas? Sekarang sudah meninggal. Yang meninggal fotonya ada Mas? Ada, Ada boleh diambil Mas? yang punya ayah saya. Oh yang punya ya. Nanti saya kasih. Kirim ya. Iya. Masih ada lanjutannya Mas ceritanya apa udah cukup nih? Kalau yang di versi 1 sudah. Udah cukup ya? Sudah. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada sakit-sakitan atau dari kiriman ular atau jangan enggak ya? Enggak ada. Jadi cuma lihat terakhir itu pocong itu kan. Iya, Terus ada pocong berdiri di ini sini. sebelah ya? Iya, di sebelah sini. Tapi sampai sekarang nggak lihat lagi Mas? Enggak. Alhamdulillah. Nggak cerita dari Mas Fauzi ya, semoga di saat yang direkamnya sudah terjadi sekarang anak-anak kecil main game itu masa Iya. kecanduan itu ya. Mm-mm. Dari masa lihat di alam dimensi gaib itu Iya. ya jalan-jalan cahaya putih itu cahayanya sebenarnya ada nggak Mas? Ya, padang seperti cahaya matahari gitu. Oh. Tapi yang melihat kan hanya saya. Oh ini barangkali ada pesanan nih Mas nih dari cerita Mas nih. Ada. Enggak Mas pesanan Mas. Teman-teman itu harus mengedepankan tindak tanduk. Jadi ketika teman-teman memasuki tempat yang baru dan juga tempat yang bisa dibilang mistis, yang memiliki angker lah, itu teman-teman harus permisi terlebih dahulu dan juga harus berhati-hati agar tidak menyinggung perasaannya dari makhluk gaib itu, dan juga agar tidak merusak dari barang keramat itu. Ya cukup Mas. Sudah. Semoga video ini bisa diambil hikmahnya, diambil pelajaran kita semua ya. Jadi yang namanya jin, iblis, terus melihat dimensi alam gaib, mereka nyata dan juga ada sesama
makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita harus saling menghormati dan jangan sekali-kali menantang bangsa jin atau iblis. Banyakin selawat istighfar agar teman-teman bisa selamat dunia dan akhirat, itu pasti ya Mas ya. Ya. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di Lintang Misteri antara Tia dan Tia berkata.